Perkenalkan, nama saya Isra Mawati, NPM 1951030086, Prodi Akuntansi Syariah kelas A, UIN Raden Intan Lampung, akan melafazkan beberapa hadis tentang yang pertama, muamalah syariah, riba, jual beli, syirkah musyarakah, dan gadai. Untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis ekonomi. Hadis tentang muamalah syariah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rawa Muslimun an Nu'man bin Basiri qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu wa ahwa Nu'manu bi isba'ihi udunaihi. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nasi famanittaqa asyubuhati istabara alidinihi wa iradihi wa man huwa qa'a fi syubuhati wa qa'a fi harami karra'i yara'a haula hima yusiku an yarata'a fihi. Allah wa inna likulli malikin himan. Allah wa inna himallahi maharimuhu. Allah wa inna fi jasadi mudhotan ida solahat solahal jasadu kuluhu wa ida fasadat jasadu kuluhu. Allah wahiyal qalbu. Artinya, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Al-Nu'man ibn Bashir bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan Al-Nu'man sambil mengisyaratkan kedua telunjuknya ke telinganya, sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara termasuk syubhat, samar-samar, yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap perkara syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara-perkara syubhat, berarti dia terjerumus dalam perkara-perkara yang diharamkan. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan hewan gembalanya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang diharamkan. Ketahuilah bahwa di dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini, dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah bahwa dia adalah hati. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Makna hadis tersebut yaitu bahwa sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Maka dalam bermuamalah dilarang untuk mendekatkan pada hal-hal yang diharamkan dan mengandung syubhat, karena syubhat termasuk hal-hal yang diharamkan dan tidak diperbolehkan. Hadis tentang riba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala zitanibu sab'a mubiqati qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala sirku billah wa sihru wa qatlu nafsi lati haramallahu illa bil haq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yauma jahfi wa qatful muhsonatil mu'minatil ghafilat, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan, dan menuduh seorang mukmin yang suci berbuat zina. Maksud hadis tersebut adalah kita dituntut untuk menjauhi 7 perkara yang membinasakan, termasuk riba, karena riba termasuk salah satu perkara yang membinasakan. Hadis tentang jual beli. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Sulaiman bin Harb, hadatsana Syu'bah an Qatadah an Shalihin Abi Khalil
an Abdillah bin Harith rafahu ila Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu qala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al bayyani bil khiyar malam yatafarraqa au qala hatta yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima, yang artinya telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Qatadah dari Sholih Abu Al-Khalil dari Abdullah bin Al-Harith telah dinisbatkannya kepada Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, dua orang boleh melakukan khiyar, pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli, selama keduanya belum berpisah, atau sabda beliau hingga keduanya berpisah. Selama keduanya jujur dan menampakkan dagangannya, maka keduanya diberkahi jual belinya, dan jika dia menyembunyikan dan berdusta, maka dimusnahkan keberkahan dalam jual beli. Hadis tersebut menjelaskan bahwa kita dalam berjual beli harus jujur dan menampakkan dagangannya, jangan menyembunyikan, karena itu dapat merugikan salah satu pihak dan itu tidak dibolehkan oleh Allah. Hadis tentang syirkah musyarakah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Muhammadu bin Sulaiman al-Misisi. Hadatsana Muhammadu bin Jibri an Abi Hayyan at-Taimi an abihi an Abi Hurairah rafa'ahu qala innallaha yaqulu ana thalisu syarikaini malam yahun ahadu huma sahibahu faida honahu horaztu min bainihima. Artinya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman al-Misisi telah menceritakan kepada kami Muhammad al-Jibrikan dari Abu Hayyan at-Taimi dari ayahnya dari Abu Hurairah, dan ia merafakkannya. Ia berkata, sesungguhnya Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku akan keluar darinya. Hadis tersebut menjelaskan tentang bahwa dalam bekerja sama harus memenuhi syarat dan rukunnya. Tidak boleh berkhianat karena dapat merugikan semua belah pihak. Hadis tentang gadai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Nuaim, hadatsana Zakaria an Amir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqulu rahnu yurakabu binafaqatihi wa yusrabu labanu dari ida kana marhun, yang artinya telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim telah menceritakan kepada kami Zakaria dari Amir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesuatu hewan yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan. Begitu juga dengan susu hewan boleh diminum bila digadaikan. Maksud hadis tersebut adalah pada saat kita menggadaikan sesuatu atau kita gadai sesuatu, itu boleh memanfaatkannya tanpa merusaknya.